Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini proses pembuatan lantai beton pada sebuah gedung olahraga, lebih tepatnya lapangan badminton. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai proses pembuatan lantai beton tersebut, mulai dari proses urukan, pemadatan, proses pemasangan besi wear mesh, berapa ukuran besi yang dipakai, proses pengecoran, berapa mutu beton yang dipakai, berapa ketebalan lantai beton yang dipakai, hingga proses finishing. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Tahap awal adalah proses urukan dan juga pemadatan. Untuk proses urukan dan pemadatan ini kita lakukan saat proses pekerjaan rafter sudah terpasang. Kuda-kuda dari gedung olahraga ini sudah terpasang dengan baik. Saat itu proses urukan kita masukkan. Untuk urukannya kita gunakan Sirtu X1 Kosek di daerah Mojokerto. Untuk ketebalan Sirtu ini kurang lebih 40 cm. Untuk kubikasi Sirtunya kurang lebih 300-an. 315 kurang lebih. Dari luasan bangunan yakni 24,5 dikali 32 dikali 40 cm, kurang lebih 313 meter kubik. Ini untuk pemadatan kita gunakan alat bantu stamper seperti ini. Jadi sirtunya ini sudah kita lep, kita beri air, kita buat jenuh, lalu kita padatkan dengan stamper berkali-kali hingga dirasa benar-benar padat. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Pemadatan tinggal sedikit, area depan ini kita leveling lagi, ternyata kurang tinggi sedikit. Jadi ini kita leveling, lalu kita siram air, kita jenuhkan dengan air, lalu kita padatkan lagi. Jadi kalau levelnya kurang tinggi, beresiko nanti boros di cornya. Ketebalan cor akan lebih tebal, makanya harus benar-benar diperhatikan untuk level urukannya dan pemadatan. Setelah dirasa leveling sudah oke, pemadatan sudah oke, bisa kita lanjut untuk proses pemasangan plastik cor. Bagian belakang sudah terpasang untuk plastik cor dan wear mesh-nya. Ini area depan yang mulai kita leveling. Area tengah bisa kita lanjut proses pemasangan plastik cor. Dan ini bisa teman-teman saksikan, plastik cor sudah mulai dibentangkan dari kanan ke kiri dengan bentang gudang yakni 24,5 meter. Ini plastik cor sangat perlu untuk proses pengecoran lantai beton karena plastik cor ini berfungsi untuk menahan air semen beton agar tidak langsung terserap oleh air. Apabila air semen langsung terserap oleh air, beresiko beton akan cepat kering dan akan mudah pecah-pecah di permukaan. Dan ini adalah wear mesh yang akan kita gunakan. Ini seluruh permukaan tanah yang sudah kita padatkan ini harus ditutupi oleh plastik cor. Dan itu stamper yang kita pakai untuk proses pemadatan. Untuk plastik cor yang sudah kita bentangkan ini kita taburi pasir agar tidak tertiup angin, memudahkan saat proses
pemasangan plastik berikutnya dan juga proses pemasangan wear mesh. Dan ini bagian belakang pemasangan wear mesh sudah terpasang sempurna. Tinggal kita pasang korsetnya. Dan ini yang sudah terpasang korsetnya. Bisa teman-teman saksikan. Untuk wear mesh yang kita gunakan, yakni wear mesh M8 dengan wear mesh pasangannya ini cuma satu layer, satu lapis. Dan ini untuk overlap wear meshnya seperti ini. Kita overlap satu lubang, yakni jaraknya 15 cm ini. Dan itu bisa teman-teman saksikan ada korset yang berfungsi menahan besi wear mesh agar tidak nempel di bagian bawah lantai beton. Tapi tetap berada di atas atau area tengah dari tebel lantai beton. Ini tebel korsetnya ini kurang lebih 7 cm. Sedangkan untuk lantai betonnya ini nanti tebalnya rencana yakni 10 cm. Seperti ini proses pemasangan korsetnya. Jarak antar korset kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter. Ini kita checklist semua sebelum proses pengecoran. Kita lihat pemasangan korsetnya, pemasangan wear mesh, dan juga untuk leveling pengecorannya. Jadi karena lapangan ini lapangan badminton, jadi harus benar-benar flat. Setelah dirasa oke semua, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Untuk proses pengecoran kita gunakan beton ready mix dengan kita pakai alat bantu concrete pump. Sebelum pengecoran ini kita lakukan tes uji selam seperti ini, bertujuan untuk mengetahui kekentalan beton agar beton yang kita pakai ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Ini untuk tes selamnya. Ini biasa kita pakai kurang lebih ukurannya yakni 10 plus minus 1 sampai 2 cm. Ini 10 cm. Dirasa sudah oke, bisa kita lanjut ke proses pengecoran. Saat proses pengecoran ini kita gunakan laser level sebagai alat bantu untuk leveling top cor. Jadi harus kita perhatikan ketelitian dari level lantai beton ini. Karena lapangan badminton tentunya flatnya harus benar-benar diperhatikan. Dalam proses pengecoran lantai beton ini kita gunakan mutu beton yakni K300 NFA atau non-fly ash dengan ketebalan kurang lebih yakni 10 cm. Kita gunakan beton ready mix dan juga alat bantu concrete pump. Kenapa kita gunakan alat bantu concrete pump? Agar mempermudah proses pengecoran agar lebih cepat dan juga tidak perlu banyak bekerja saat proses pengecoran lantai beton tersebut. Ini bisa teman-teman saksikan, kanan kiri ini ada reel untuk acuan leveling lantai beton. Reel ini kita buat dari UNP 75. Jadi leveling acuan kerataan lantai beton yakni reel kanan kiri ini. Tadi sebelah kanan, nanti sebelah kiri ini juga ada reelnya. Ini reel ini nanti sebagai acuan untuk tarikan sipatan. Untuk sipatannya kita gunakan dari CNP 150 kita double. Dan itu sebelah sana bisa teman-teman saksikan. Proses pengecoran kurang lebih masih dapat 25%. Untuk kebutuhan cor dalam proses pengecoran ini kurang lebih yakni 78,4 kubik
didapat dari 24,5 meter dikali 32 meter dikali 10 cm. Ketemunya 78,4 meter kubik. Sembari proses pengecoran berjalan, kita cek untuk leveling lantai betonnya terhadap laser level tersebut. Ini top cor, kurang lebih 9 cm dari laser level. Bisa teman-teman saksikan. Ini 9 cm berdiri di atas ril UNP 75 tadi. Kita coba di tempat yang lain. Ini masih juga sama 9 cm. Enaknya saat proses pengecoran ini kita pakai alat bantu, yakni laser level. Jadi kita bisa tahu, bisa cek kalau kurang tinggi ya kita tambahi beton, kalau kelebihan ya tinggal kita kurangi. Dan seperti ini proses penarikan beton menggunakan sipatan CNP 150 yang berdiri pada ril UNP 75. Ini juga pemasangan ril UNP. Untuk proses pengecorannya ini kita langsung cor full lantai betonnya tanpa dibuat sistem papan catur. Dan ini bisa teman-teman saksikan proses pengecoran kurang lebih dapat 50%. Dan ini sudah mulai kita trowel untuk lantainya. Jadi keadaan beton masih setengah kering. Biasanya acuannya kalau diinjek nggak sampai ambles, itu bisa kita lanjut ke proses pekerjaan trowel. Untuk lantainya ini cukup kita trowel, tidak kita floor hardener. Ini bisa teman-teman saksikan pengecoran sudah mencapai kurang lebih 75% sampai 80%. Dan itu orang trowel juga sudah mulai proses pekerjaan dari sisi belakang yang sudah kita cor duluan. Itu ada sebagian mulai moles lantai betonnya dengan roskam baja. Dan ini proses pengecoran yang sisi depan. Ini bisa teman-teman saksikan. Sangat kompak proses pengecoran lantai beton untuk pekerjanya. Karena ada yang narik sipatan, ada yang meratakan beton. Kenapa lantai beton ini perlu kita trowel? Agar pori-pori di area permukaan beton ini mengecil dan juga bertujuan untuk memadatkan beton. Jadi permukaan beton yang masih keadaan setengah kering ini harus kita trowel. Dan kenapa kok cuma di trowel tapi tidak di floor hardener? Karena ini untuk lapangan badminton. Pastinya nantinya akan dipasang karpet atau matras lapangan badminton. Jadi tidak perlu kita finishing epoxy. Nanti di luar matras baru mungkin sama ownernya langsung dicat atau di epoxy. Untuk proses pekerjaan trowel ini tetap kita masih butuh semen biasa, semen hitam, untuk menghaluskan permukaan lantai beton dan juga meratakan. Kalau floor hardener dia material semennya lain. Karena ini cuma trowel maka cukup kita gunakan semen biasa. Itu pun secukupnya. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Lantai beton sudah selesai. Ini kurang lebih 2-3 hari dari proses pengecoran.
Seperti ini hasilnya, proses pekerjaan lantai beton finishing trowel. Nantinya dari lantai beton ini akan kita pasang matras untuk lapangan badminton. Dan ini bisa teman-teman saksikan, lapangan badminton sudah selesai, sudah dipasang matrasnya. Dan yang di luar matras ini sekedar dicat warna urin seperti ini. Demikian proses pembuatan lantai beton pada sebuah gedung olahraga, lebih tepatnya lapangan badminton. Kita bahas mulai dari urukan, pemadatan, pengecoran, hingga proses finishing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.